Halo sahabat bicarapagi.id, terima kasih masih terus mengikuti konten-konten di bicarapagi.id. Yuk sedari pagi kita selalu isi pikiran dan hati kita dengan segala sesuatu yang positif. Say good morning to your mind. Nah sahabat Bicara Pagi, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Sahabat Bicara Pagi pasti juga sangat familiar dengan tamu kita kali ini karena beliau juga di YouTube, apalagi subscribernya juga jutaan. Sahabat Bicara Pagi, beliau adalah seorang young entrepreneur, kemudian juga influencer dan juga edukator luar biasa di Indonesia, masih sangat muda, seorang wanita. Beliau adalah Mary Riana atau Miss Mary. Hai. Ya, sebuah kehormatan kami bisa bertemu dengan Miss Mary Riana. Ya, ini sudah lama kita merencanakan ini. Yes, sama-sama. Aku yang senang banget kehormatan bisa berbagi sharing di, di bicarapagi.id ya. Biar para penonton bisa melihat angle yang lain dari Miss Mary sekarang yang diwawancara gitu kan, yang bercerita gitu ya. Betul. Ya. Miss Mary, kita jujur sangat tertarik sekali dengan kisah hidup Miss Mary, terutama yang sangat luar biasa itu kalau saya lihat ya. Pada saat Miss Mary memutuskan kalau hijrah gitu ya, atau pindah ke Singapura untuk belajar kalau nggak salah waktu itu ya. Dan kalau nggak salah dengan uang saku pas-pasan atau gimana gitu ya. Itu luar biasa gimana perjuangan Miss Mary waktu itu dan bisa sukses, bahkan bisa membangun pondasi sebuah bisnis atau kesuksesan yang luar biasa di Singapura sana. Mungkin boleh cerita. Amin. Versi di Bicara Pagi. Versi di Bicara Pagi. Oke. Nah, jadi sebenarnya tentu saja itu bukan sesuatu yang direncanakan dari awal ya. Maksudnya nggak pernah kepikiran suatu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri, punya bisnis sendiri, jadi entrepreneur, apalagi punya bisnis di luar negeri itu sama sekali nggak kepikiran. Tapi kan hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Ya. Betul. Gimana kita mereaksinya gitu ya. Dan walaupun kejutan pertama yang diberikan itu bukan sesuatu yang indah, itu kan gara-gara kerusuhan, gara-gara Krismon 98, akhirnya saya terpaksa harus hijrah ke Singapura. Hidup dengan keterbatasan, ngutang sana sini, ya tapi itulah mungkin salah satu hal yang di tengah kesulitan apapun selalu orang tua tuh selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan di tengah sesulit apapun keadaannya selalu ada bantuan dari orang-orang yang tidak terduga. Nah, selalu ada jalan gitu. Jadi pada saat itu bantuannya yang pertama adalah dari pemerintah Singapura, ya, yang mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Akhirnya saya bisa kuliah di sana. Tapi cuma dikasih kesempatan kuliah aja, uangnya nggak dikasih. Makanya orang tua harus ngutang sana sini gitu. Nah, tapi itu sendiri di sana, orang tua masih di Jakarta. Orang tua masih di Jakarta. Jadi saya waktu itu sendiri di sana dan harus berjuang bertahan hidup hanya dengan uang $10 setiap minggu waktu itu. $10 Singapura ya. $10 Singapura, betul. Nah, tapi ada satu momen di mana saya sadar bahwa segala keterbatasan yang saya miliki pada saat itu, segala kekurangan itu bukan menjadi alasan untuk saya mengeluh, bukan untuk menjadi alasan untuk saya jadi kayak kesal dengan keadaan, dengan nasib gitu. Justru itu adalah kesempatan yang luar biasa. Saya masih bisa kuliah, saya masih bisa belajar, ya kan, saya masih bisa punya cita-cita. Jadi disitulah akhirnya saya mencoba untuk bisa lebih mensyukuri apa yang ada, walaupun tidak seberapa, tapi dengan mensyukuri apa yang ada, hal-hal yang baik akan ditambahkan. Akhirnya ya itu hidup dengan keterbatasan dan berjuang sih intinya. Perjuangannya kayak gimana mungkin sampai, tapi berjuang yang ujungnya sukses itu gimana kalau bisa gitu ya. Maaf ya, seorang wanita yang masih muda bisa seperti ini tuh sesuatu yang kita pengen belajar sih dari Miss Mary. Bisa bertahan pastinya kan, jangankan dengan keterbatasan ya, sebuah negeri seperti Singapura kan dengan bekal yang cukup aja juga belum tentu kita bisa di sana gitu kan. Di sana kan luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 poin penting yang bisa saya summarize, yang pertama itu vision, harus punya mimpi. Mau kemana kita? Mau kemana, betul. Saya yakin kayak Pak Tantan sendiri pun juga bisa berhasil sekarang karena punya mimpi yang besar. Pada akhirnya. Iya, jadi di saat kita berada dalam kondisi penuh dengan keterbatasan, jangan fokus pada kondisinya, tapi fokus pada mimpinya. Mau jadi apa?
apa yang mau kamu rubah, kamu mau punya apa, mau jadi siapa, mau buat apa, untuk siapakah semua ini gitu. Nah jadi itu sih awalnya, ya ketika saya ulang tahun ke-20, saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Saya janji, pokoknya saya harus bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya janji suatu saat nanti kalau saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang sukses, dan saya ingin bisa membahagiakan orang tua saya. Tapi bahkan sukses sebelum kembali kan, kalau lihat pemberitaannya gitu. Betul, harus sudah sukses dulu dong baru balik ke sini. Padahal niatnya pengen sukses pas balik gitu kan, malah bisa sukses dulu. Ingin kan? sukses betul sebelum balik dalam ke Indonesia. Dalam hal apa? Sepintas aja sukses dalam hal apa? Pada saat itu tujuan saya cuma satu sih, saya pengen punya kebebasan finansial. Saya pengen bisa bayar hutang. Saya pengen jadi kalau di luar negeri kan, wah pengen jadi milioner gitu kan. Young millionaire, ya kan, young entrepreneur. Jadi dulu cita-cita saya juga pengen seperti itu, pengen ngerasain rasanya sukses di usia muda. Gitu. Jadi kan pertama vision, kedua apa? Nah, yang kedua itu adalah action. Oke, nah jadi saya sadari bahwa apapun juga kondisi kita, kalau mau berubah itu kita harus bergerak. Jadi kalau sebelumnya di hidup saya terus-menerus tuh bertahan, nggak apa-apa sabar, bertahan hanya dengan $10 setiap minggu, bersabar. Mau sesabar apapun saya bertahan, hidup saya nggak mungkin berubah. Saya harus berjuang. Harus action. Harus action, dan pas dengan berjuang berarti saya harus melangkah, saya harus bergerak, saya harus berani mencoba hal-hal yang baru, saya harus berani mengambil resiko. Nah pada saat itu of course karena masih kuliah ya, nggak terlalu banyak hal yang bisa dilakukan kan. Nah tapi saya mulai dari hal yang kecil. Jadi waktu itu saya mulai cari kerjaan. Pekerjaan dengan upah harian karena nggak punya izin kerja, bagiin brosur di jalan, jadi pelayan restoran. Luar biasa kan? Sama lah. Tapi saya yakin semua orang yang sukses pun mereka merintis dari awal, mereka mau susah dari awal. Melangkah yang penting. Betul. Karena banyak orang yang berpikir kalau mau melangkah itu harus jadi punya sesuatu dulu, punya kehebatan sesuatu dulu baru melangkah gitu kan. Betul. Padahal kan yang penting berani aja dulu ya. Betul. At least buat saya pada saat itu yang penting saya harus bergerak. Yang penting saya nggak bisa diem. Harus bergerak, harus mencoba, harus melangkah, walaupun nggak dijamin bakalan sukses. Tapi kalau saya diem aja udah dijamin saya pasti bakal kalah gitu. Saya sering berbagi ke tim saya di kantor gitu kan, saya bilang kalau kita bicara strategi, apa strategi terbaik? Saya selalu bilang ke mereka, strategi terbaik adalah strategi yang dijalankan. Strategi sebagus apapun, kalau hanya teori, ya nggak akan jadi kemana-mana. Betul. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak, lu bikin strategi, jalankan, itu strategi terbaik. Masalah nanti ya gagal, ya udah belajar dari kegagalan itu. Betul. Siapa tahu mereka bisa sukses kan. Betul. Karena kadang-kadang kita kan nggak tahu jalannya ya. Kadang-kadang mungkin di hadapan kita pilihannya terbatas. Tapi dengan kita melangkah, lebih banyak lagi kesempatan, terbuka, lebih banyak lagi pintu yang kalau kita nggak ngelangkah tuh kita nggak akan bisa melihat kesempatan-kesempatan dan pintu-pintu jalan-jalan strategi-strategi itu. Gitu. Jadi itu sih yang saya sadari dan akhirnya ya udah dari pekerjaan-pekerjaan kecil tentu saja dikumpulin nggak mungkin dapat $1 juta, nggak mungkin bisa bayar hutang. Ya tapi disitulah muncul sebuah keberanian untuk memulai usaha saya sendiri begitu saya lulus kuliah. Luar biasa. Gitu. Vision, action ada lagi? Dan yang ketiga, wah hebat nih, masih inget ya? Belajar, saya selalu belajar ini. Thank you. Vision, action, dan yang ketiga itu passion. Passion. Oke. Nah, tapi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa passion itu bukan hanya melakukan apa yang kita suka. Karena kan banyak anak muda justru menurut saya sekarang mengatasnamakan passion. Ketika Anda mendengar kata passion, apa yang terbayang? Pasti yang terbayang, wah, bahagia, senang, gitu kan, melakukan apa yang kita cintai. Dan ketika kita tiba-tiba berada dalam sebuah pekerjaan dan kita merasa stres, gitu, merasa beban, terus tiba-tiba kita merasa yaudah nggak enjoy, udahlah saya live aja, nggak sesuai passion gitu katanya. Padahal nggak seperti itu. Gimana itu manja tuh? menurut saya. Passion itu sebenarnya kalau kita lihat arti sesungguhnya dari passion. Kata dasar passion itu sebenarnya berasal dari kata Latin passio. Passio itu artinya suffering. Jadi inti dari passion itu sebenarnya suffering, penderitaan. Saya baru dengar kayak ini, yang baru dengar. Karena saya juga yang tahu kalau passion ya apa yang kita suka gitu. Kesannya kan cinta, happy gitu. Dan ketika kita nggak ngerasa happy melakukan, terus tiba-tiba kita merasa nggak sesuai passion gue, gitu. Gue tinggalin. No, that's wrong. Jadi sebenarnya passion itu inti dasarnya adalah suffering. Artinya bagaimana kita mau bersabar dan menderita untuk sesuatu yang kita cintai. Bagaimana kita juga mau berproses gitu di dalamnya, mencintai apa yang kita lakukan gitu. Jadi passion itu bukan hanya happy melakukan sesuatu yang pokoknya bikin happy lah gitu. Enggak, passion itu adalah ketahanan kita untuk endure, untuk bersabar. Kalau perlu berkorban. Berkorban demi sesuatu yang kita cintai, demi orang-orang yang kita cintai gitu. Dan kalau semua anak-anak muda bisa melihat passion dari
sudut pandang seperti itu, ya dia akan bertahan sesulit apapun keadaannya. Dia nggak akan mudah pindah loncat hanya karena dia merasa bosan dengan pekerjaannya. Betul. Menarik sekali. Jujur saya juga baru dengar kalau versi passion dihubungkan sama suffer berkorban dan sebagainya. Baru pertama kali saya juga dengar. Kemampuan untuk mau dan bisa bertahan dan berkorban demi sesuatu yang dicintai. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Menurut saya itu passion yang sesungguhnya tuh itu. Masih ada lagi keempat apa? Udah 3 aja. Vision, action, dan passion. Iya, dan passion. Passion yang suffer ya. Yes, betul. Dan itulah yang akhirnya membuat saya bisa berhasil mewujudkan mimpi saya ya karena ya di hidup ini kan nggak ada yang gampang ya. Saya yakin Pak Tantan pun bisa berhasil mendapat yang didapatkan pun juga dengan perjuangan. Mungkin kita saat ini ya, padahal kan jatuh bangunnya kita bukan menderita sih ya, nangis darahnya itu kayak apa kan orang nggak pernah ngeliat gitu ya. Tekanan, stressful, capek gitu kan ya. Luar biasa Miss Mary. Nggak bisa kan, maksudnya gini, semua orang itu bisa menjadi seseorang seperti Mary, Miss Mary gitu. Kita panggil Miss Mary aja. Boleh, terserah bebas. Miss Mary, kan. Ya, Miss Mary bisa menjadi orang yang luar biasa seperti ini kan pasti bisa jadi ada sesuatu yang dulu membentuk karakter itu. Apa sih momen di dalam hidup Miss Mary yang bisa membuat Mary seperti ini? Gitu? Iya. Ada nggak sih? Ada pasti. Kalau saya bisa bilang justru Mary Riana tuh dibentuk karena krisis. Mary Riana dibentuk karena kesulitan. Bagaimana seorang remaja pada saat itu masih usia 18 tahun, belum tahu yang namanya hidup, tiba-tiba harus hidup sendiri di negeri orang. Dan waktu itu kan nggak ada kayak WhatsApp, nggak ada kayak face call, belum segampang. Pager udah ada, tapi belum punya. Tapi itu masih lumayan premium. Iya, betul. Dan benar, jadi sulit gitu untuk bisa berkomunikasi dan men-solve problem-problem yang pada saat itu harus saya hadapi sendiri. Gitu. Tapi again disitulah saya dibentuk karena kesulitan, tapi karena kesulitan itulah menjadikan saya untuk harus tangguh, nggak boleh jadi orang cengeng, nggak boleh jadi anak muda yang cengeng gitu, harus tangguh, harus bergerak, cari jalan. Dan perperangan terbesar pada saat itu sebenarnya bukan di luar sana ya, bukan keadaan, tapi sebenarnya yang ada di sini, di diri kita sendiri, di diri kita sendiri gitu. Bagaimana saya harus bisa berjuang melawan inferiority saya, bahasa Inggris pas-pasan, diledekin orang, kondisi keuangan juga pas-pasan gitu. Tapi dibalik semua keadaan yang pas-pasan itu, saya harus percaya bahwa saya mampu mengubah keadaan. Saya percaya bahwa masa depan saya lebih baik daripada kondisi saya sekarang. Dan itu sih yang akhirnya membentuk saya untuk menjadi orang yang tangguh, yakin, percaya diri gitu. Kelihatan banget sih dari sekarang cara berbicara. Kalau boleh tahu, Miss Mary ini putri ke berapa? Pertama. Dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Kalau saya bungsu dari 7 bersaudara kalau saya. Oh iya. Saya anak bungsu. Wow. Iya, bungsunya aja udah tua begini. Cerita terakhir di Singapura, pencapaian tertinggi di Singapura apa waktu itu? Yang paling berkesan? Yes, kalau orang tahu pasti Mary Riana ingatnya si wanita $1 juta ya. Jadi pasti mungkin itu yang paling diingat. Bersyukur bisa dapat $1 juta pertama saya di usia 26 tahun waktu itu. Dan itu sih mungkin awal. Singapura dikali 7.000 lalu. Gede lah punya, gede banget. Iya. Tapi itu didapatkan dengan susah payah sih. Banyak gagalnya juga, ya kan. Ketika saya mulai usaha di Singapura pun juga pernah ditipu orang, juga pernah uang saya dibawa kabur juga pernah. Gitu. Ada juga di sana. Ada penipuan ada di mana aja. Gitu. Tapi again itu bukan alasan untuk saya give up, menyerah dan ya udah gitu kan, menyerah dengan keadaan gitu. Dan ya udah akhirnya saya berhasil. Lewat bisnis saya di Singapura di bidang jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan baik dari tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan lain sebagainya. Bukan anak dengan background bisnis karena saya kuliahnya teknik elektro. Teknik elektro. Oke. Luar biasa. Iya. Tapi itu sih mungkin pencapaian yang banyak orang kalau ingat Mary Riana ingatnya wanita $1 juta di Singapura pada saat itu. Sudah meraih $1 juta, udah banyak kesuksesan juga yang pasti diraih di sana. Apa yang membuat Mary Riana akhirnya pengen kembali ke tanah air? Iya. Simple. Karena saya sadar bahwa sukses itu is not just about income. It's about impact. Bukan hanya currency tapi meng-create legacy. Bukan hanya berapa banyak yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Gitu. Menurut saya itu sih yang penting. Dimana saya sadar bahwa hidup itu bukan hanya tentang achievement. Jadi kalau ada momen-momen di Singapura dimana saya ngerasa
enaknya udah berhasil gitu kan. Kalau ke restoran nggak perlu lihat pesan makanan, nggak perlu ngeliat yang di sebelah kanan harganya, ya kan, bisa pesen. Pokoknya tinggal pesen gitu kan. Lupa harganya berapa gitu. Mau jalan-jalan juga bisa gitu kan. Banyak orang bilang enak banget gitu. Memang enak dan saya juga bersyukur. Tapi ada momen, ada hari-hari di mana ketika saya bangun tidur, kok saya ngerasa lebih semangatan dulu ya ketika belum sukses dibandingkan ketika saya sudah berhasil. Ya, dan disitulah saya sadar bahwa oh ternyata hidup itu harus punya mimpi, harus ada yang dituju, harus ada motifnya gitu, sehingga kita bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi gitu, belajar lagi. Dan disitu akhirnya saya jadi ingin punya mimpi baru ya, dan waktu itu belum benar-benar kepikiran untuk back for good ke Indonesia. Nah tapi pada saat itu, kalau cerita saya dulu berawal dari ulang tahun ke-20, saya punya mimpi ingin punya kebebasan finansial, ingin bisa dapat $1 juta. Nah makanya di ulang tahun saya ke-30 saya punya mimpi baru. Mimpi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Ya, jadi disitulah, it's not just about achievement, but it's also about fulfillment. Bukan hanya create income, tapi juga membuat impact, berdampak gitu. Kalau mimpi Mary Riana waktu umur 10 tahun apa? Mimpi masa kecilnya? Mimpi masa kecil. Kan 20, udah 30 ada. Sebelum nanti yang ke-40 ada. Dulu tuh, yang 10 apa? Umur 10 dulu saya punya cita-cita. Jadi kalau waktu SD ditanya sama guru, kalau udah besar menjadi apa? Saya bilang, cita-cita saya pengen menjadi insinyur elektro. Dan kejadian kuliahnya di elektro ya? Dan akhirnya kuliahnya di elektro. Meskipun sekarang masih dipakai nggak ilmunya di dalam sehari-hari sekarang? Ya kalau ada lampu listrik rusak, biasa manggil saya bisa benerin. Oh gitu? Setidaknya bisa mendikte petukangnya gitu ya? Mas, bang, gitu di sana gitu. Ini ya kan, waduh. Enggak lah, yang pasti itu juga pertanyaan banyak orang sih. Banyak orang nanya ke saya, Miss Mary nggak sayang tuh ijazah insinyur elektronya nggak dipakai gitu. Bagi saya uangnya lebih gede sekarang. tukang listrik ya. Tapi bagi saya, yang saya dapatkan pelajaran berharga pas kuliah tuh sebenarnya kan bukan hanya ijazah teknik elektronya, tapi proses pembelajarannya. Bagaimana ketika kita kuliah dulu, kita harus belajar time management antara kegiatan di kuliah, mencari problem solving sendiri gitu kan, mencari jawaban sendiri. Nah jadi itu sih. Belum lagi berjuang untuk hidup juga. Belum berjuang untuk hidup, betul. Nah tapi ya bersyukurnya sekarang mungkin karena backgroundnya teknik, jadi nalar berpikirnya mungkin lebih logika. Dia tersusun rapi ya. Jangan-jangan udah pakai coding semuanya. Udah pakai coding. Ini tinggal manggil udah keluar semua ya. Luar biasa. Gimana sih Miss Mary itu bisa menjadi orang yang selalu berani bermimpi dari sejak kecil apa gitu? Mungkin bisa diceritain seorang Mary Riana itu gimana sih kok? Selalu berani bermimpi gitu. Kita ini cuma membagikan aja ke nonton Bicara Pagi.id yang masih belum berani bermimpi supaya dikasih insight Miss Mary yang selalu punya mimpi dari sejak kecil. Tiap 10 tahun selalu membangun mimpi. Nanti mungkin di ujung kita bicara mimpi di 40 tahun. Betul. Gimana tuh? Iya sebenarnya satu sih bahwa seringkali bukannya kalian nggak berani bermimpi, tapi kalian takut gagalnya kan, takut mimpinya nggak kesampaian. Itu yang membuat orang takut, dan membuat orang khawatir gitu. Jadi bukannya kalian nggak berani mimpi, tapi sebenarnya kalian takut gagal gitu. Nah jadi itu yang harus dirubah. Pemikiran bahwa gagal itu salah, pemikiran bahwa gagal itu adalah akhir dari segalanya, pemikiran bahwa kalau gagal itu berarti malu gitu kan, waduh nanti muka taruh di mana nih gitu. Nah jadi hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat orang jadi takut gitu. Padahal sebenarnya kalau gagal itu nggak perlu malu. Toh semua orang nih di hidupnya lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Saya pun lebih banyak gagal daripada suksesnya. Jadi kegagalan kita lebih banyak ya. Betul. Jadi itu adalah hal yang wajar karena setiap kegagalan itu adalah pembelajaran. Seriously, ini bukan klise karena saya buktikan sendiri. Saya juga bukan orang yang terlahir kaya raya dan punya uang banyak untuk belajar sana sini, tapi saya banyak belajar dari kegagalan-kegagalan saya. Ketika waktu itu saya harus jualan produk keuangan, saya juga bukan orang yang kaya yang bisa ikut les marketing seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa. Saya belajar dari orang-orang yang nolakin saya. Karena mereka nolak, ya udah saya pikir gimana caranya. Jadi sebenarnya kegagalan-kegagalan itulah benar-benar menjadi guru terbaik saya pada saat itu. Nah, jadi kalau kita nggak takut gagal, nggak takut diketawain orang, nggak takut nggak takut capek gitu. Nah, kamu akan jadi lebih berani gitu untuk punya mimpi tinggi. Dan penting sih untuk punya mimpi tinggi karena mimpi itu memberikan kita dorongan, mimpi itu memberikan kita arahan gitu. Mimpi itu yang akan memperbesar kapasitas kita
Cerita kita mau kemananya jelas ya. Betul. Jadi berani bermimpi gitu ya, sahabat bicara pagi.id. Terus nggak usah takut gagal, nggak usah takut salah. Yang penting kalau gagal, kalau salah kita pelajari kenapa salah, kenapa gagal. Dari situ kita pelajarin supaya nextnya kita bisa jadi lebih baik, gitu kan Miss Mary ya. Betul. Iya. Ada background sales marketing emang dulunya atau enggak juga? Nggak ada. Background sales marketing dari segi kuliah tuh sama sekali enggak. Ya. Tapi background sales marketing dari segi di lapangan itu banyak. Karena kan dulu kerjanya kan bagian brosur di jalan itu kan ditolakin orang. Di Orchard di mana gitu ya, di jalan-jalan. Masih mending di Orchard Road, dulu di halte bus, stasiun MRT ya, yang di pinggir-pinggir tuh, bukan yang di shopping mall seperti itu. Nah, Miss Mary dalam sales marketing juga kan nggak ada background. Saya aja Miss Mary, tadi kan kita ngobrol sedikit ya. Saya ini nggak ada karakter sebagai seorang, apalagi memimpin sales marketing tim yang cukup besar. Saya ini pemalu, ya kelihatan aja ngobrol aja sekarang masih kelihatan nervous kan. Saya orang introvert, saya itu nggak suka bergaul sebenarnya. Itu saya. Jadi ke kondisi kita, keadaan kita jangan menjadi penghalang kita untuk meraih kesuksesan kan. Yang penting itu tadi, berani bermimpi, berani melangkah, punya visi mau kemana gitu kan. Ya, yang penting ada kemauan. Karena kalau kita punya kemauan, nanti kita akan dimampukan. Kalau kita punya kemauan, nanti Tuhan yang akan memampukan kita. Keadaan yang akan memberikan kita kesempatan juga gitu. Boleh nggak sih kita punya ambisi kita? Harus. Menurut saya harus bahkan punya ambisi. Karena ambisi itu ya ibaratnya kita punya mobil, udah keren banget, Ferrari gitu kan, punya kesempatan untuk bisa berjalan dengan kecepatan tinggi, tapi kalau nggak ada bensinnya, nggak ada bahan bakarnya, ya nggak akan jalan juga kan. Jadi menurut saya sih penting untuk kita punya ambisi. Perlu. Ambisinya terukur ya. Ambisi yang terukur ya, dan ambisi yang masih terkendalikan ya. Jangan sampai nanti overly ambitious, jadi menghalalkan segala macam cara. Betul. Miss Mary, kalau Miss Mary, apa arti kegagalan dan perjuangan? Lebih banyak kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dibandingkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, untung waktu itu gagal dapat beasiswa. Semua konten-kontennya itu lebih bernuansa dan bernafaskan entrepreneur. Biasanya itu menjadi ritual akhir tahun kita.